Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik kalau begitu. Ada yang tahu tujuan Ibu panggil kalian itu untuk apa? Tidak Ibu. Baik, jadi tujuan Ibu panggil kalian itu semua karena Ibu akan memberikan suatu layanan, yaitu layanan bimbingan kelompok. Tapi sebelum itu Ibu meminta kepada kalian perwakilan satu orang untuk memimpin doa. Siapa yang bisa? Saya Bu. Baik, saya persilahkan. Baik teman-teman, agar kegiatan kita lebih afdal, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih anak. Jadi tadi kan kita sudah berdoa, tapi sebelum itu Ibu meminta kepada kalian untuk memperkenalkan namanya dan dari kelas mana. Terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan diri Ibu sendiri. Jadi perkenalkan, nama Ibu Nur Azza Aulia. Baik Bu, jadi perkenalkan, nama saya Arifah Qurratu Aina dari kelas 11 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Lia Nur Hidayah. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Baik, perkenalkan Bu dan teman-teman, saya Hartini Putri dari kelas 11 MIPA 4. Baik Ibu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mutia Salsabila Rizky dari kelas 11 MIPA 5. Baik ya. Di sini sudah saling kenal? Sudah Ibu. Ayah bagus, alhamdulillah. Jadi Ibu kan tadi bilang Ibu akan memberikan suatu layanan, yaitu layanan bimbingan kelompok. Ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Tidak Ibu. Baik, jadi bimbingan kelompok ini merupakan upaya pendampingan yang mengarahkan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu atau menyelesaikan masalah sekelompok masalah yang serupa. Jadi sebelum Ibu masuk ke materi selanjutnya, Ibu meminta waktu sekitar 40 menit ke depan atau 45 menit. Apakah anak-anak bersedia untuk mengikuti materi Ibu? Bersedia Ibu. Baik anak-anak. Jadi sebelum itu di dalam bimbingan kelompok ini ada namanya asas kerahasiaan. Jadi Ibu minta anak-anak semua di sini terbuka, dan Ibu minta tolong kepada anak-anak semua ketika ada teman-temannya yang membuka rahasia, membuka bicara dan itu bersifat rahasia, Ibu minta tolong untuk dijaga ya, jangan disebarluaskan, oke? Baik Ibu. Baik, jadi di sini Ibu akan membawakan materi, yaitu tentang meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi Ibu sedikit jelaskan pengertian dari motivasi. Jadi motivasi ini berasal dari bahasa Latin movere, yang berarti dorongan atau daya penggerak. Nah, banyak ahli yang sudah mengemukakan pengertian motivasi dengan berbagai sudut pandang mereka masing-masing. Namun intinya sama, sebagai suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, menurut Woodward 2001 mengatakan bahwa motivasi adalah suatu kondisi atau status internal, kadang-kadang diartikan sebagai kebutuhan, keinginan, atau hasrat yang mengarahkan perilaku seseorang untuk aktif bertindak dalam rangka mencapai suatu tujuan. Terus menurut Hakim tahun 2000 mengemukakan pengertian motivasi ini suatu dorongan kehendakan yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Apakah sudah paham? Paham Bu. Kalau saya rasa sudah paham, jadi enggak usah bertanya ya. Jadi pengertian dari belajar tadi pengertian
motivasi ya. Jadi menurut Ernest, belajar merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. Nah, sifat perubahannya ini relatif permanen, tidak akan kembali kepada keadaan semula, tidak bisa diterapkan pada perubahan akibat situasi sesaat seperti perubahan akibat kelelahan, sakit, mabuk, dan sebagainya. Apakah ada yang ingin dipertanyakan dari sini? Mungkin tidak ada. Oke, saya rasa paham. Lanjut lagi, pengertian motivasi belajar. Tadi kan sudah pengertian dari motivasi dan belajar. Ini kita gabung jadi motivasi dan belajar. Ada yang tahu tidak di sini apa itu motivasi belajar? Saya Bu, Saya persilakan Artini. kalau menurut saya Bu, motivasi belajar itu adalah suatu kejadian, adanya dorongan yang membuat kita ingin melakukan proses pembelajaran Bu. Ya, jadi suatu dorongan untuk melakukan pembelajaran ya. Oke, baik. Jadi motivasi belajar ini mengungkapkan bahwa motivasi belajar ini adalah pemeliharaan atau pembimbing perilaku serta kekuatan bahwa diri siswa sebagai sebuah konsep motivasi belajar. Motivasi belajar ini didefinisikan sebagai faktor internal yang memiliki empat komponen, yaitu peluang untuk sukses, khawatir untuk gagal, minat, dan tantangan. Jadi dan menurut Margarete, motivasi belajar ini didefinisikan sebagai daya gerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan kegiatan belajar serta memberikan arahan kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Apakah sudah paham? Paham Bu. Dan saya lihat dari tadi ini Alia ini kayaknya kurang konsentrasi. Bagaimana jika kita melakukan ice breaking? Bisa Boleh, Bu. Jadi Ibu minta tolong nanti jadi siapa yang salah bakalan dapat hadiah di akhir materi. Oke? Apa tuh? Jadi tunggu aja ya. Jadi ya, dia ini asa otak yang kayak gini, 2 tembak. Coba. Ya oke. Ibu bilang 1 2 3. Yang salah nanti ya. 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 cepat 11 12 13 14 15 16. Benar Bu. Oke. Baik, saya lihat ini Arifah ya. Arifah salah. Bisa Bu. Tadi lambat. Masa kayak gini? Susah Bu. Makanya Arifah nanti dapat hadiah ya. Oke. Hadiah. Dapat hadiah loh. Biasa dapat hadiah tuh senang. Jadi ada yang tahu tidak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar? Saya Bu. Nggak ada yang lain? Artinya Ya Bu. Tadi dulu Bu. ya. Udah kamu aja. Nanti aja Bu. Mutet tuh lihat setelahnya. Ya. Apa tadi? Faktor ya. Baik Bu, jadi kalau menurut saya itu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu dari lingkungan sendiri Bu, begitu. Saya Bu. Kalau saya faktor eksternal dan faktor internal. Oh baik. Jadi
Jadi maaf ya Ibu. Karena mereka Maaf ya Ibu ketawa ya. Mungkin Iya, masih nggak apa-apa, terngiang Bu. tadi. Iya terngiang-ngiang. Maaf ya. Jadi ya betul yang dikatakan sama Nak Mutia sama Nak Alia, katanya faktor kalau Nak Alia ini faktor eksternal itu dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan non sosial. Jadi ada 3 faktor tadi, ada faktor internal, faktor eksternal, dan yang terakhir itu faktor pendekatan belajar. Apakah sudah paham? paham Bu. Oke, baik, kalau paham ya. Jadi adapun upaya dari meningkatkan motivasi belajar siswa itu ada yang pertama itu ada reward pada diri sendiri. Terus yang kedua ini ada hadiah. Jadi kita kalau sudah melakukan apa-apa kita harus memberikan hadiah, entah itu buku atau apa yang disenangi. Terus memberikan uang juga ini bisa menjadi upaya untuk meningkatkan motivasi belajar kita, supaya contohnya ketika kita mendapat ketika orang tua kita bilang kamu itu harus dapat kamu kalau bisa kamu harus dapat ranking 1. Kalau kamu dapat ranking 1, ibu bakalan belikan kamu umpamanya iPhone 15 Pro Max. Itu kan pakai uang kan. Jadi itu sebuah upaya untuk dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Terus minat, terus memberi punishment tadi ya baik. Jadi mungkin sampai situ saja materinya, dan ibu lihat juga waktu sudah menunjukkan mau 45 menit. Jadi sebelum ibu tutup tadi saya memberikan oleh-oleh untuk Nak Iva. Jadi ibu minta tolong kepada Nak Iva, bisakah Nak Iva menyimpulkan apa yang Anda pahami dari materi ibu ini? Bisa Bu. Baik, silahkan Nak Iva. Ya, Bu. Iya, Oke baik Bu, jadi kesimpulan dari materi yang dibawakan tadi mengenai motivasi belajar. Jadi motivasi belajar itu merupakan faktor yang sangat penting untuk mencapai tujuan belajar Bu. Nah jadi dengan motivasi belajar yang tinggi dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan usaha dan ketekunian seseorang dalam melakukan proses pembelajaran. Nah jadi motivasi belajar juga ini kuat, juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan rasa percaya diri dalam menghadapi sebuah materi pelajaran yang sulit. Nah jadi mungkin oleh karena itu Bu, motivasi belajar sangat penting ya bagi kita semua seperti saya dan teman-teman yang lainnya Bu. ya betul sekali. Terima kasih ya Nak Iva. Iya Bu. Jadi sebelum ibu tutup, ibu juga menambah sedikit. Jadi meningkatkan motivasi belajar siswa ini merupakan kunci untuk mencapai hal yang lebih baik dalam pendidikan. Nah, hal ini dapat dicapai melalui pendekatan yang beragam, termasuk memberikan tujuan yang jelas, memberi umpan balik yang positif, mendorong keterlibatan aktif, dan menawarkan materi yang relevan dan menarik dengan memberikan lingkungan yang mendukung dan merangsang rasa ingin tahu kepada siswa. Baik, sebelum ibu tutup, ibu meminta anak-anak semua ini untuk mengisi lembar LKPD-nya ya. Bu. Baik, ya. Ibu tunggu 5 menit ke depan ya. Oke Bu. Ya. Sudah ya Nak? Sudah ya Bu. Oke, terima kasih ya Nak. Jadi sebelum ibu tutup, ibu mau bilang kepada kalian apapun tadi yang
temannya ungkapkan di forum ini, di diskusi ini, minta tolong dijaga lagi karena itu suatu asas kerahasiaan. Ketika ada temannya mengungkapkan atau mengeluarkan suatu kata, jadi apa ya, ibu tadi kan sudah juga menyimpulkan, jadi ibu akhiri. Dan jika anak-anak semua ingin melakukan konseling lagi, bimbingan kelompok atau bimbingan individual, silahkan datang ke ibu, dan ibu insya Allah menerima kalian dan membimbing kalian. Ketika ada masalah, silahkan datang ke ruang BK terus, dan ibu minta maaf ketika ibu ada salah di dalam di dalam forum bimbingan kelompok ini, karena ibu juga belajar bersama kalian di sini. Baik, ibu pamit, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berapa menit, Kak? 19.